Dikutip dari berita Bali.com, Rabu 16 Juni 2021. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan adanya potensi tsunami di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram. Hal ini dipicu akibat gempa yang diduga berasal dari longsoran di bawah laut. Kejadian tsunami kecil ini juga terpantau dari stasiun Taichung Tohoru yang dihandle atau dioperasikan oleh Badan Informasi Geospasial BIG dengan ketinggian maksimum sekitar 50 cm pada pukul 11:47 waktu Indonesia Barat atau 4 menit setelah gempa terjadi. Kejadian tsunami kecil juga terekam di stasiun Taichung Banda BIG dengan ketinggian maksimum 7 cm pada pukul 12:02 waktu Indonesia Barat atau 19 menit setelah gempa. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi, tinggi muka air laut menunjukkan ada kenaikan dan terjadi tsunami kecil yang diduga kuat berkaitan dengan longsoran bawah laut yang dipicu gempa, ujar Koordinator Bidang Mitigasi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam siaran pers yang diterima via aplikasi pesan. Berkaca dari peristiwa itu, Daryono menyebutkan kejadian tsunami kecil tersebut menandakan bahwa kawasan di Maluku Tengah memang rawan akan gempa dan tsunami. Dia mengingatkan, sebelumnya di wilayah selatan Pulau Seram sudah terjadi gempa dan tsunami destruktif seperti gempa dan tsunami Ambon Seram di tahun 1674 yang menyebabkan 2.243 orang meninggal. Kemudian gempa dan tsunami El Paputi 1899 menyebabkan 4.000 orang meninggal. Gempa dan tsunami Ambon 1950 dan gempa Ambon 2019 yang lalu yang menyebabkan 31 orang meninggal. Daryono membeberkan bahwa gempa Maluku Tengah yang bermagnitud 6 pada Rabu siang itu dipicu aktivitas sesar aktif yang diduga berasosiasi dengan zona sesar kawah. Hasil analisis mekanisme sumber gempa ini menunjukkan mekanisme pergerakan sesar turun normal atau PAU. Hingga Rabu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tercatat telah terjadi 16 gempa bumi susulan dengan magnitud berkisar antara 1,9 hingga 3,7 di sekitar Pulau Seram, Maluku Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan tsunami setelah gempa terjadi. Pegawai kantor Camat Tohoru, Saifuddin Silawane, saat dihubungi antara via sambungan telepon di Ambon, mengatakan warga yang panik dan melarikan diri ke bukit melihat air laut yang sedang surut tiba-tiba berubah menjadi pasang. Warga panik. Goncangan gempa kuat sekali yang tinggal di bawah dan dekat pantai sudah mengungsi ke dataran tinggi, kata Saifuddin. Menurut Saifuddin, semula warga tidak begitu panik saat gempa pertama terjadi sekitar pukul 12:22 waktu Indonesia Timur. Mereka hanya keluar dari dalam bangunan rumah. Warga mulai berlarian mengungsi ke dataran yang lebih tinggi saat gempa susulan magnitud 6,1. Hingga saat ini kepanikan masih terjadi di Desa Tohoru, Mahu, dan Pasalolu. Banyak warga yang sudah ke dataran tinggi memilih kembali ke rumah untuk mengambil barang-barang berharga untuk ikut diungsikan. Dikatakan, saat gempa magnitud 6,1 terjadi, air laut yang sedang surut tiba-tiba pasang dengan ketinggian mencapai kurang lebih 2 meter dari dinding talut pembatas pesisir dan tampak bergelombang selama lebih dari 1 jam. Fenomena tersebut menambah kepanikan warga yang berada di kawasan pesisir pantai setempat. Air laut sempat naik dan masih bergelombang sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Ombaknya cukup kuat dari arah tengah laut ke pesisir, ucap Saifuddin. Laporan Stasiun Geofisika Kelas 1 Ambon, Stage of Ambon, gempa terjadi 2 kali di Maluku Tengah. Gempa pertama magnitud 3,5 di 6 km barat daya Tohoru sekitar pukul 12:22 waktu Indonesia Timur, dan gempa magnitud 6,1 di 40 km kota Masohi, kedalaman 10 km pada pukul 13:43 waktu Indonesia Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami pada Rabu siang dan menghimbau agar warga di pesisir pantai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
Koordinator Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG, Daryono, lewat media sosial mengabarkan bahwa awalnya tidak ada potensi tsunami akibat gempa dangkal tersebut. Tetapi belakangan BMKG merilis peringatan tsunami karena melihat kenaikan permukaan air laut. Hasil pemodelan tsunami dengan sumber gempa bumi tektonik dengan magnitudo kedalaman 19 km menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, jelas Daryono. Namun berdasarkan hasil observasi muka laut, stasiun Johor menunjukkan adanya kenaikan muka air laut setinggi 0,5 meter. Hal ini diperkirakan akibat dari longsoran bawah laut Imbaulia.